Selamat datang di Mamoka Bali. Hari ini kita akan membahas mengapa Indonesia memiliki banyak agama. Sebuah pertanyaan yang sederhana namun syarat akan makna, yang jawabannya mengakar kuat dalam perjalanan panjang bangsa ini. Mari kita telusuri bersama, menyelami samudera sejarah, budaya dan geografis yang membentuk keragaman agama di Indonesia. Seperti kepingan puzzle yang bersatu, setiap faktor memiliki peran penting dalam membentuk mozaik indah keberagaman di tanah air tercinta. Siapkan diri Anda untuk menjelajahi lorong waktu, menyaksikan bagaimana interaksi antar bangsa, penyebaran keyakinan, hingga nilai-nilai luhur bangsa membentuk Indonesia yang kita kenal saat ini. Bayangkan, ribuan tahun silam, jauh sebelum Indonesia seperti yang kita kenal sekarang, nenek moyang kita telah mengarungi samudera luas. Mereka tidak hanya berlayar untuk mencari tempat tinggal baru, tetapi juga untuk berdagang dan menjalin hubungan dengan berbagai bangsa. Mereka adalah pelaut tangguh, pedagang yang ulung, yang menjelajahi lautan, menghubungkan pulau satu dengan lainnya. Jalur perdagangan yang mereka ciptakan menjadi nadi kehidupan ekonomi dan budaya di Nusantara. Namun, pelayaran mereka bukan hanya tentang perdagangan. Setiap pelayaran membawa lebih dari sekadar barang dagangan. Lebih dari itu, mereka membawa ide-ide baru dan keyakinan yang berbeda dari berbagai penjuru dunia. Pertukaran budaya ini memperkaya kehidupan masyarakat lokal dan membentuk identitas bangsa. India, dengan Hindu dan Budanya, meninggalkan jejak yang kuat di Pulau Jawa hingga sekarang. Pengaruh ini terlihat jelas dalam seni, arsitektur, dan sistem kepercayaan masyarakat. Candi Borobudur dan Prambanan berdiri megah, menjadi saksi bisu kejayaan masa lampau. Kedua candi ini tidak hanya menjadi tempat ibadah, tetapi juga pusat kebudayaan dan pembelajaran. Kemudian, tibalah pedagang Arab, membawa serta ajaran Islam yang menyebar melalui jalur perdagangan. Islam diterima dengan baik oleh masyarakat lokal dan menjadi bagian integral dari kehidupan sehari-hari. Masjid-masjid megah mulai menghiasi bumi pertiwi, menandakan hadirnya keyakinan baru. Masjid Demak, salah satu yang tertua, menjadi pusat penyebaran Islam di Jawa. Tak ketinggalan, bangsa Eropa datang dengan misi kolonialisasi dan penyebaran agama Kristen. Mereka membawa serta teknologi, sistem pemerintahan dan budaya baru yang mempengaruhi kehidupan masyarakat lokal. Gereja-gereja bergaya Eropa berdiri di berbagai kota, menandai babak baru dalam sejarah agama di Indonesia. Gereja Belenduk di Semarang adalah salah satu contoh arsitektur kolonial yang masih berdiri kokoh hingga kini. Dari interaksi yang intens ini, agama-agama besar seperti Hindu, Buddha, Islam dan Kristen menemukan tempatnya di bumi pertiwi. Setiap agama membawa pengaruhnya sendiri, membentuk mozaik budaya yang kaya dan beragam di Indonesia. Indonesia, negeri kepulauan dengan lebih dari 17.000 pulau, adalah rumah bagi ratusan suku bangsa. Setiap pulau memiliki keunikan tersendiri, dari segi budaya, bahasa, hingga tradisi yang diwariskan turun-temurun. Keindahan alam yang memukau, berpadu dengan kekayaan budaya yang tak ternilai, menciptakan harmoni yang mempesona. Setiap suku memiliki bahasa, adat istiadat, dan tentu saja kepercayaan serta praktik spiritual yang berbeda. Dari Sabang sampai Merauke, kita bisa menemukan berbagai upacara adat yang mencerminkan kepercayaan dan nilai-nilai yang dijunjung tinggi oleh masing-masing suku. Pasar tradisional menjadi tempat bertemunya berbagai budaya, di mana kita bisa merasakan keanekaragaman kuliner dan kerajinan tangan. Di tanah Papua, suku Asmat mewarisi kepercayaan animisme dan dinamisme yang lekat dengan alam. Mereka percaya bahwa setiap benda memiliki roh dan kekuatan yang harus dihormati. Kehidupan sehari-hari suku Asmat sangat erat kaitannya dengan alam sekitar. Dari cara mereka berburu hingga cara mereka membangun rumah. Ukiran-ukiran kayu mereka menggambarkan mitologi dan penghormatan terhadap leluhur. Setiap ukiran memiliki makna mendalam dan menceritakan kisah-kisah yang diwariskan dari generasi ke generasi. Seni ukir ini bukan hanya sekadar hiasan, tetapi juga merupakan bentuk komunikasi spiritual dengan leluhur mereka. Di pedalaman Kalimantan, suku Dayak memegang teguh keharingan, keyakinan yang mengajarkan tentang keseimbangan alam dan hubungan erat manusia dengan Sang Pencipta. Upacara adat mereka seringkali melibatkan tarian dan musik tradisional yang menggambarkan hubungan harmonis antara manusia dan alam. Rumah adat suku Dayak, dengan arsitektur uniknya, mencerminkan filosofi hidup mereka yang menghargai alam.
Masyarakat Jawa menjunjung tinggi tradisi kejawen, sebuah filosofi hidup yang memadukan unsur-unsur Hindu, Buddha, dan kepercayaan lokal. Tradisi ini tercermin dalam berbagai upacara adat, seni, dan budaya yang masih dilestarikan hingga kini. Candi-candi Hindu-Buddha di Jawa menjadi saksi bisu dari perjalanan panjang sejarah dan spiritualitas masyarakat Jawa. Keragaman etnis dan budaya ini menjadi warna tersendiri dalam kanvas agama di Indonesia. Setiap tarian tradisional, setiap festival budaya, dan setiap pemandangan desa mencerminkan kekayaan budaya yang dimiliki oleh bangsa ini. Festival budaya yang diadakan di berbagai daerah menjadi ajang untuk memperkenalkan dan melestarikan warisan budaya kepada generasi muda. Setiap suku dengan caranya sendiri memperkaya dan mewarnai khazanah spiritual bangsa. Keberagaman ini bukan hanya menjadi identitas, tetapi juga menjadi kekuatan yang menyatukan kita sebagai bangsa Indonesia. Melalui upacara adat dan perayaan tradisional, kita bisa melihat betapa kayanya warisan budaya yang kita miliki. Mari kita kembali ke masa lampau, ke zaman ketika Nusantara menjadi pusat perdagangan yang ramai. Saat para pedagang Arab dan India berlabuh di pelabuhan-pelabuhan Nusantara, mereka membawa lebih dari sekadar barang dagangan. Mereka membawa sutra yang halus, rempah-rempah yang eksotis, dan keramik yang indah, yang semuanya menjadi komoditas berharga. Namun yang lebih penting, mereka juga membawa serta ajaran Islam. Melalui interaksi berdagang dan membangun hubungan sosial yang erat, Islam perlahan namun pasti menyapa hati masyarakat Indonesia. Masjid-masjid didirikan di berbagai tempat, menjadi pusat kegiatan keagamaan dan sosial, tempat berkumpulnya komunitas untuk beribadah dan belajar. Sementara itu, dari benua biru, datanglah para misionaris Eropa dengan semangat yang tak kalah besar. Dengan tekad yang kuat, mereka menyebarkan ajaran Kristen, membangun sekolah-sekolah untuk pendidikan, dan rumah sakit untuk pelayanan kesehatan. Hindu dan Buddha, yang telah hadir sejak berabad-abad silam, juga memainkan peran penting dalam sejarah Nusantara. Ajaran-ajaran ini terus mengalir melalui jalur perdagangan maritim dari India dan Cina, membawa pengaruh budaya yang mendalam. Pengaruhnya terasa kuat, terutama di bidang seni, dengan patung-patung dan relief yang menghiasi candi-candi. Sastra dan arsitektur juga berkembang pesat, menciptakan warisan budaya yang kaya dan beragam. Para pedagang dan penyebar agama ini, sadar atau tidak, telah menanam benih-benih keberagaman agama di bumi pertiwi. Keberagaman ini menjadi fondasi bagi masyarakat Indonesia yang kaya akan budaya dan tradisi, menciptakan harmoni di tengah perbedaan. Payung hukum bagi keberagaman, kebebasan beragama. Indonesia dengan lantang menyatakan diri sebagai negara yang menjunjung tinggi kebebasan beragama. Sebuah hak fundamental yang dijamin oleh konstitusi menjadi pondasi kokoh bagi keberagaman keyakinan. Setiap warga negara, tanpa terkecuali, memiliki hak untuk memeluk dan menjalankan ibadah sesuai dengan agama dan kepercayaannya. Sebuah jaminan yang menjadikan Indonesia sebagai rumah yang nyaman bagi semua pemeluk agama. Pemerintah Indonesia secara resmi mengakui 6 agama Islam, Protestan, Katolik, Hindu, Buddha, dan Konghucu. Pengakuan ini bukan hanya seremonial belaka, namun diwujudkan dalam bentuk kebijakan dan perlindungan hukum. Kebebasan beragama adalah napas bagi keberagaman, fondasi bagi persatuan, dan bukti nyata bahwa Indonesia adalah rumah bagi semua. Bhinneka Tunggal Ika, pluralisme dan toleransi. Di tengah perbedaan yang ada, masyarakat Indonesia dikenal dengan sikap toleransi dan pluralismenya. Sebuah warisan luhur yang diwariskan turun-temurun menjadi perekat persatuan bangsa. Prinsip Bhinneka Tunggal Ika yang berarti berbeda-beda tetapi tetap satu, menjadi semboyan yang memandu bangsa ini untuk hidup berdampingan dalam harmoni. Toleransi bukan hanya tentang menghargai perbedaan, tapi juga tentang memahami, menghormati, dan saling mendukung satu sama lain. Di desa-desa, kita saksikan bagaimana umat beragama bahu-membahu membangun rumah ibadah. Di kota-kota, kita temui kerukunan antar umat beragama dalam kehidupan sehari-hari. Inilah Indonesia, negeri di mana masjid, gereja, pura, vihara, dan kelenteng berdampingan dengan damai. Kearifan leluhur, warisan tradisi yang tak lekang oleh waktu. Di balik gemerlap agama-agama besar, tersimpan kearifan lokal yang tak lekang oleh waktu.
Kepercayaan tradisional yang diwariskan secara turun-temurun masih dipegang teguh oleh masyarakat adat di berbagai penjuru Indonesia. Di Jawa, kita mengenal kejawen, sebuah filosofi hidup yang mengajarkan tentang keselarasan hidup dengan alam dan Sang Pencipta. Di Tanah Batak, Sumatera Utara, terdapat Parmalim, sebuah aliran kepercayaan yang berakar pada ajaran Raja Sisingamangaraja ke-12. Di Nusa Tenggara Timur, masyarakatnya masih memegang teguh tradisi Marapu yang mengajarkan tentang penghormatan terhadap leluhur dan kekuatan alam. Kepercayaan-kepercayaan tradisional ini adalah bukti nyata kekayaan budaya dan spiritualitas bangsa Indonesia. Sebuah warisan leluhur yang perlu dilestarikan dan dihargai. Itulah beberapa alasan mengapa Indonesia memiliki banyak agama. Keragaman ini adalah cerminan dari sejarah panjang interaksi budaya, migrasi, dan pertukaran yang telah membentuk identitas bangsa ini. Dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas hingga Pulau Rote, keberagaman agama bukanlah sebuah ancaman, melainkan kekuatan yang mempersatukan bangsa. Terima kasih telah menonton dan sampai jumpa di video berikutnya. Semoga Hyang Widi memberkati kita semua.